Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki mata pelajaran matematika yang materinya adalah gabungan luas permukaan bangun ruang. Nah, kalau kemarin kita telah menghitung beberapa bangun ruang, nah sekarang kita akan menghitung gabungannya ya. Silakan mengamati, perhatikan gambar dengan cermat. Nah, ini adalah gambar 3.3 kerajinan berbentuk es krim. Sudah diperhatikan? Baik, Nelly dan Siti akan membuat kerajinan dari flanel. Perhatikan gambar 3.3 di atas. Diameter es krim tersebut 7 cm. Panjang garis tepi kon 15 cm. Berapakah cm kain flanel yang dibutuhkan? Oke, itu ya. Berikut contoh pertanyaan tentang luas permukaan gabungan ruang. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang? Nah, di sini tahukah kalian, luas permukaan gabungan adalah menjumlahkan luas sisi yang terluar saja. Jadi tidak semua ya. Kalau sisinya menempel dengan bangun yang lain berarti itu tidak terhitung. Nah, pada pengautan halaman sebelumnya dapat disebut begitu. Es krim terdiri atas dua bangun ruang yang digabung menjadi satu. Bagian es krim berbentuk setengah bola atasnya dan bagian konnya berbentuk kerucut bawahnya. Dari bacaan di atas dapat diketahui bahwa sebagai berikut. Panjang diameter es krim 7 cm. Ingat, diameternya ya 7 cm. Dan garis tepi kon 15 cm nih, garis tepi, garis miringnya. Artinya, panjang diameter buah kerucut adalah 7 cm, panjang garis pelukis kerucut adalah 15 cm. Nah, berarti dari keterangan soal yang tadi di atas dapat kita ketahui dalam bentuk gambar seperti ini. Diameter dalamnya 7 cm, garis tepi pelukisnya 15 cm. Oke, luas permukaan es krim sama dengan luas permukaan setengah bola jika dihitung hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk luas setengah bola, ini di sini harusnya ada ya, harusnya ada angka 1/2 ya ini ya. Ini mungkin salah ngetik atau ketiknya kelupaan. Jadi luasnya itu, kalau luas permukaan bola itu VR kuadrat, tapi karena ini setengah maka dikali setengah. Setengah kali 4 kali VR kuadrat, maka setengah dari 4 adalah 2 VR kuadrat. Baik, kita masukkan rumusnya. 2 kali 22/7 kali 7/2 kali 7/2. Kenapa 7/2? Karena R kuadrat. Kenapa 7? Karena diameter. Diameter dibagi 2 itu jari-jari, maka seperti ini. Nah, maka akan dapat hasil 77 cm persegi. Berarti baru ketemu luas permukaan bola setengahnya saja, yaitu 77 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan, bukan selimut tabung ya, tapi kerucut. Nah, untuk rumusnya luas selimut kerucut PRS, P dikali jari-jari dikali selimut. Nah, P nya 22/7 kali 7/2 kali 15, maka 22/7 menjadi hasilnya 165 cm persegi. Jadi kita sudah dapat luas permukaannya yang satu, yaitu ini hanya luas selimutnya ya. Kenapa? Kalau luas kerucut itu harusnya ada luas permukaan alasnya, karena permukaan alasnya menempel dengan setengah lingkaran, jadi kita tidak menghitungnya. Kita menghitung hanya luas selimut kerucutnya saja, mendapatkan hasil 165. Nah, setelah itu baru kita gabungkan dengan luas permukaan setengah lingkaran tadi, 77 cm persegi ditambah 165 cm persegi, maka hasilnya 242 cm persegi untuk jawaban bangun ruang yang berbentuk es krim, terdiri dari setengah lingkaran dan satu buah kerucut. Oke, itu ya. Nah, sekarang perhatikan contoh. Nah, itu baru tadi. Nah, tentukan luas permukaan gambar berikut. Nah, kalian sudah lihat. Nah, di sini ada dua buah bangun. Bangun yang di atas dengan bangun yang di bawah. Kira-kira bangun di atas itu apa? Ya, ini adalah 5 segi 4. Bangun yang di bawah, ya, kubus ya.
Karena kenapa disebut kubus? Karena ukuran sisinya sama semua. Baik, nah sekarang kita akan menjajal cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya yang pertama adalah perhatikan. Nah, kita akan mencari yaitu sisi yang garis putus-putus ini. Kenapa dicari garis putus-putus ini? Karena kita akan mencari tinggi ini. Kenapa tinggi ini? Karena limas itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 buah segitiga yang menutupinya dan alas. Kita tidak akan menghitung alasnya. Kenapa? Karena alasnya sudah tertutupi. Jadi yang menghitung itu adalah permukaan limasnya 1, 2, 3, 4, lalu permukaan kubusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 6 ya, tapi karena dua-duanya tertutup jadi kita hanya 5 saja. Nah, setelah diketahui ternyata ini garis miringnya 5 cm, garis kesininya dari tengah-tengah ini karena ini 8 cm, maka kalau kita ambil setengahnya maka jadi 4. Jadi garis miringnya 5, garis alasnya 4, kita mencari garis ininya. Lalu masukkan ke dalam rumus. Nah, 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3. Berarti artinya tinggi ini adalah 3 cm. Berarti tinggi. Kenapa kita harus mencari tinggi ini? Untuk mencari luas permukaan segitiga untuk menghitung luas permukaan limas. Oke, sudah ketemu ya. Ininya 3 cm. Kita lanjut. Nah, luas sisi tegak limas yang keempat adalah berbentuk segitiga. Perhitungannya 4 kali luas segitiga menjadi 4 kali setengah kali 8 kali 3 sama dengan 48. Berarti yang atas ini jumlahnya seluruhnya 48 cm persegi. Berarti kita tinggal mencari luas permukaan yang bawahnya. Nah, luas kubus tanpa tutup adalah luas keempat sisi tegak dan luasnya perhitungan seperti ini. 4 kali sisi tambah sisi. 4 kali 8 kali 8 ditambah 8 kali 8, 256 tambah 64 menjadi 320. Ini untuk luas permukaan kubus yang tanpa tutup. Nah, sekarang kita gabungkan ya, menjadi 48 tambah 32 menjadi 368 cm persegi. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan menghitung luas permukaan bangunan ruang tamu, yaitu menjumlahkan sisi tegak selimut kedua bangun dengan alas bangun. Bagian yang tertutup seperti alas kubus, alas dengan limas, contoh di samping tidak dihitung ya. Jadi bagian yang tertutup itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah semua bagian yang terlihat permukaannya. Oke. Baik. Nah, sekarang tugas kamu untuk di pembelajaran matematika ini, tentukan luas permukaan pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar 1A. Nah, 1A ini adalah gabungan dari bangun kerucut dan bangun tabung. Nah, berarti kamu hanya menghitung selimut kerucut dengan selimut tabung dan alas tabung. Yang atas ini tertutup jadi tidak dihitung. Berarti dihitungnya adalah 1 selimut kerucut, selimut tabung dan alas tabung. Tiga-tiganya kamu gabungkan, maka itu menjadi luas permukaan. Yang B, nah yang B ini adalah gabungan dari setengah lingkaran atas, setengah lingkaran bawah dan tabung. Nah, untuk lingkaran atas hitung setengah lingkaran atas, setengah lingkaran dan selimut tabungnya saja. Kenapa? Alas dan tutup tabung itu tertutupi oleh lingkaran, jadi tidak usah dihitung. Jadi kamu hanya menghitung luas permukaan lingkaran dengan luas selimut tabung. Karena ini pasti sama, berarti kamu hitung luas permukaan lingkaran saja dan selimut tabung. Oke, jadi menjadi 2 kali setengah luas permukaan lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Oke, paham ya anak-anak? Oke, baik, cukup sekian untuk pembelajaran matematika. Seperti biasa, jangan lupa tugasnya kamu kerjakan
kasih nama, tanggal judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Baik, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.